Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal update salah satu koin yaitu Bitgert Bryce. Dimana sekarang ini ada informasi menarik dan juga terbaru mengenai koin Bitgert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung koin Bitgert di CoinMarketCap dan ternyata per hari ini koin Bitgert mengalami penurunan sekitar 1,39%. Tetapi memang dengan kondisi market cryptocurrency hari ini tidak terlalu baik ya dalam sebuah kinerjanya, masih ada sebagian altcoin juga yang mengalami penurunan. Walaupun dari Bitcoin, Ethereum dan beberapa altcoin adalah yang mengalami kenaikan, tetapi masih ada juga sebagian altcoin mengalami penurunan dan salah satunya adalah untuk koin Bitgert Bryce. Oke, jadi sekarang mengenai berita yang bakal gue bahas bahwa ya sebelumnya mungkin beberapa investor itu berkiblat terhadap Amerika Serikat gitu ya dari segi makroekonomi. Namun ternyata sekarang ada China yang kemungkinan bakalan mengambil alih gitu ya untuk kiblatnya dari beberapa investor. Ini menurut perspektif gue aja karena sekarang pun ada kaitannya juga untuk pembahasan kali ini terkait makroekonomi. Namun mengenai makroekonomi kita tidak akan membahas secara lebih detail. Dan selain itu ini pun ada kaitannya juga untuk koin Bitgert Bryce dan menurut gue sendiri untuk koin Bitgert memang on target sekali karena koin Bitgert ini sangat tepat sasaran sekali gitu ya untuk berekspansi ke negara Cina. Wow, jadi judulnya itu adalah mencari cuan sampai ke negeri Cina. Nah, jadi bukan cuma itu aja, berhubung di sini pun ada beberapa informasi yang lainnya dan menurut gue ini adalah salah satu informasi menarik dan juga positif untuk koin Bitgert. Tetapi tetap buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan Dior ya mengenai koin Bitgert. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Untuk informasi yang pertama di sini adanya sebuah artikel yang telah diupdate oleh media news.bitcoin.com. Jadi kurang lebih sekarang itu adanya sebuah informasi Yuan Tiongkok menyalip dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan pembayaran lintas batas di Tiongkok. Wow, jadi memang misi dari negara Asia terutama untuk kelima negara. Yang pertama ada Brazil, ada Rusia, Iran, China, dan juga South Africa ya. Jadi untuk kelima negara dia itu membuat program baru gitu ya, bahwa sekarang itu ya dia tujuannya untuk melengsarkan atau menjatuhkan nilai US dollars. Namun ternyata mungkin sedikit sekarang sudah mulai terbentuk gitu ya, bahwa misi mereka itu agak sedikit goals juga. Karena Yuan berhasil menyalip dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan pembayaran lintas batas. Dan bahkan tujuannya itu untuk bisa menjadi digunakan di berbagai negara untuk go internasional. Wow, ini keren banget ya. Jadi sekarang intinya negara China itu sudah mulai berprogram baru berevolusi mengenai tingkat pembayaran, bahwa dia tidak akan berkesinambungan kembali dan bahkan tidak akan ketergantungan terhadap mata uang Amerika yaitu US dollars. Lalu apa kaitannya dengan koin Bitgert Bryce dengan adanya sebuah informasi seperti ini? Karena mungkin di sini sedikit ingin kita ulas kembali mengenai informasi dari koin Bitgert Bryce. Kenapa ini gua sangkut pautkan dengan berita koin Bitgert gitu ya. Jadi di sini pada tanggal 19 April ya, ini belum lama sekali adanya sebuah announcement. Jadi untuk koin Bitgert sendiri ya, perwakilan tim kami telah memperoleh visa mereka dan membuat pengaturan yang diperlukan untuk kunjungan ke pabrik di Cina. Jadi yang kita tahu bahwa koin Bitgert ini ya, tim dan juga developers yaitu berekspansi ke negara Cina. Jadi dengan Cina sekarang berevolusi, bahkan ada sebuah informasi seperti itu, adanya sebuah peningkatan dalam sebuah pembayaran gitu ya dari tingkat batas menggunakan mata uangnya Cina yaitu Yuan. Ini salah satu progres yang bagus untuk koin Bitgert Bryce di masa depan. Jadi mungkin kedepannya ketika memang US dollars itu benar-benar tidak akan digunakan oleh beberapa negara dan bahkan akan dilengsarkan, dijatuhkan, ini akan berpotensi sangat bagus untuk koin Bitgert dan juga beberapa project yang lainnya kemungkinan akan berkiblat kepada negara Cina. Ini menurut opini gue pribadi aja gitu ya. Jadi ini langkah yang bagus menurut gue sendiri untuk koin Bitgert, karena dia akan mengincar negara Cina untuk dijadikan sebagai mitranya ataupun bekerja sama dengan beberapa proyek-proyek yang berada di negara Cina. Dan mengingat dengan adanya sebuah venture capital yang telah mendonorkan dana ataupun memberikan suatu dana sekitar 10 juta US dollars ya dari DWF Labs, ini ternyata telah dikembangkan oleh koin Bitgert Bryce dengan diinvestasikan ke beberapa project ya. Jadi kurang lebih di sini pun ada beberapa project yang telah diinvestasikan oleh koin Bitgert Bryce berkat adanya sebuah pendanaan baru dari platform ataupun project DWF Labs tersebut. Jadi totalnya ada sekitar 10 juta US dollars dan kurang lebih ada sekitar
sekitar beberapa juta yang telah dibagi-bagikan untuk berinvestasi di beberapa project yang lain. Untuk project yang pertama yang telah diinvestasikan oleh koin Bitget Price adalah di sini Oxy_IO. Nah, jadi di sini dari Bitget sendiri dia telah menyebarkan beberapa dana sekitar 1 juta US dollars untuk diinvestasikan ke dalam platformnya Oxy_IO. Jadi kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah melakukan investasi strategis sebesar 1 juta USD dalam Oxy_IO. Oxy adalah pengalaman keuangan tersentralisasi sehubungan dengan aplikasi dunia fiat seperti Visa dan juga Mastercard. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, ketika memang adanya suatu keuntungan yang telah diterima oleh tim Bitget, tujuannya itu untuk mengembangkan project-project yang lain yang sedang dikembangkan oleh tim dan juga developersnya koin Bitget Price. Namun kesimpulannya, kenapa di sini koin Bitget memilih untuk berinvestasi di platform ataupun project Oxy.io? Karena yang dia incar, di mana Oxy adalah salah satu pengalaman keuangan terdesentralisasi sehubungan dengan fiat dunia. Di mana di sini dia menggunakan Visa dan juga Mastercard. Jadi menurut gua sendiri, incaran dari koin Bitget itu untuk Visa dan juga Mastercard, supaya ketika memang dari beberapa platform sudah menerima koin Bitget sebagai alat pembayaran, itu tidak mengalami kesulitan. Tujuan gua ke arah sana. Jadi bukan hanya sekadar berinvestasi dan mendapatkan cuan ataupun keuntungan, tapi tujuannya pun dia supaya dia bisa menggait Visa dan juga Mastercard. Di mana Visa ataupun Mastercard ini adalah salah satu payment yang sering digunakan dan bahkan sudah go internasional. Nah, inilah ya, jadi yang memang diincar oleh tim dan juga developersnya koin Bitget Price. Kenapa dia berinvestasi ke dalam platform Oxy_IO. Dan untuk yang selanjutnya di sini pun ada sekitar 2 juta US dollars yang telah diinvestasikan oleh koin Bitget Price dengan pendanaan yang telah diterima sekitar 10 juta US dollars, dan sekitar 2 jutanya ini diinvestasikan ke dalam platform ataupun project Outrigger MMO. Nah, jadi ini pun sangat-sangat luar biasa sekali. Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah melakukan investasi strategis sebesar 2 juta US dollars dalam Outrigger MMO. Nah, jadi di sini pun kalian bisa melihat gitu ya untuk lebih detailnya. Kira-kira project ataupun platform Outrigger MMO ini untuk apa ya? Di sini kalian bisa tap bagian tautan yang sudah disertakan di dalam sebuah tweetan yang ini. Dan untuk yang baru-baru ini ada sekitaran 500.000 US dollars yang telah diinvestasikan oleh koin Bitget Price ke dalam projectnya @JewelSwap. Jadi ini pun salah satu investasi yang bagus juga gitu ya, karena kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah melakukan investasi strategis sebesar 500.000 US dollars dalam @JewelSwap. Di sini pun ada sebuah tautannya buat teman-teman semua yang ingin membaca lebih detail dan lebih lanjut ataupun lebih jelas kira-kira JewelSwap ini platform apa ataupun projectnya itu untuk ke arah mana ya. Kalian bisa bacanya di sana. Dan menurut gua dengan adanya sebuah pendanaan-pendanaan seperti ini, koin Bitget Price akan semakin jauh lebih besar lagi di masa depan. Tapi sekali lagi terkait harga untuk saat ini yang mungkin kita belum bisa memastikan atau apalagi kita bisa mendapatkan suatu keuntungan, karena harga koin Bitget Price lebih cenderung ke arah menyamping ataupun sideways untuk saat ini, tapi potensi di masa depan jauh lebih baik lagi. Itu menurut pandangan gua pribadi mengenai koin Bitget, apalagi sekarang adanya sebuah program Bitget Ventures. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada exciting news. Jadi adanya sebuah berita menarik dari tim dan juga developers koin Bitget Price melalui Twitter. Jadi kurang lebih informasinya itu mengenai evaluasi ya. Tim kami dengan gembira mengumumkan bahwa kami akan meluncurkan kampanye kesadaran Bitget. Mulai dari hari Minggu pertama Mei 2023, kami akan menerapkan strategi pemasaran unik untuk menciptakan buzz dan mempromosikan proyek kami tetap di sini untuk pembaruan Bitget. Nah, jadi apalagi dengan adanya sebuah pengumuman berita menarik seperti demikian gitu ya. Tepat di awal bulan Mei tahun 2023, mereka itu akan menerapkan strategi pemasaran. Jadi kira-kira seperti apa nih pemasaran yang terbaru dan juga strategis dari tim koin Bitget Price? Apakah dia akan memajang project koin Bitget di Bitboard seperti sebelum-sebelumnya gitu ya? Kita belum bisa memastikan, semoga saja ini jauh lebih menarik dan ini jauh lebih besar lagi gebrakannya. Semoga dari beberapa investor mulai tertarik untuk berinvestasi di projectnya si koin Bitget Price. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada salah satu media yaitu unitynews.net yang telah memberikan suatu informasi mengenai koin Bitget Price, dan ini pun salah satu apresiasi untuk project koin Bitget Price. Nah, jadi memang koin Bitget ini semakin banyak sekali dibicarakan di beberapa media. Jadi Bitget mengganggu blockchain tradisional dan juga merevolusi masa depan bisnis. Wow, jadi keren banget nih informasinya ya. Memang good newsnya itu bagus-bagus sekali untuk koin Bitget. Walaupun memang dalam sebuah harganya itu cenderung menurun bahkan agak sedikit sideways.
Jadi Bitgert, sebuah perusahaan rekayasa kripto, mengganggu blockchain tradisional dengan pendekatan uniknya terhadap teknologi blockchain. Bitgert adalah perusahaan berkinerja terbaik di industri blockchain, berdedikasi untuk menyediakan solusi inovatif dan juga pengalaman pengguna yang tak tertandingi. Pada artikel ini, kami mengeksplorasi mengapa blockchain Bitgert adalah alternatif yang lebih baik daripada yang lain, manfaat menggunakan teknologi mereka, dan bagaimana rencana masa depan Bitgert membentuk kembali landscape blockchain. Nah, jadi di sini ya kesimpulannya adalah Bitgert itu adalah salah satu project ataupun perusahaan rekayasa kripto yang mungkin mengganggu di kalangan blockchain dengan beberapa blockchain yang sudah ada, terutama untuk blockchain Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, Avalanche, dan juga BNB Smart Chain ya. Mungkin di sini Bitgert adalah perusahaan berkinerja terbaik untuk di industri blockchain karena yang kita tahu, blockchain Bitgert versi 20 itu nol biaya gas ya. Mungkin ini adalah salah satu jalur alternatif untuk blockchain saat ini yang sudah ada, karena ketika kita bertransaksi di dalam sebuah blockchain Ethereum, BNB Smart Chain, itu biaya gas fee-nya lumayan besar. Tapi ketika kita bertransaksi di dalam blockchain-nya si Bitgert versi 20 ini sangat-sangat tidak menguras kantong karena biaya gas fee-nya itu hampir mendekati gratis. Dan kurang lebih di sini pun ada beberapa poin mengenai evolusi teknologi blockchain untuk koin Bitgert. Di sini untuk generasi pertama mungkin ada Bitcoin ya. Blockchain pertama membuka jalan bagi mata uang terdesentralisasi dengan membangun kepercayaan dan juga memastikan transparansi dalam transaksi. Dimana untuk dari cryptocurrency yang pertama untuk blockchainnya Bitcoin, memang tujuannya itu adalah salah satu membuka jalan gitu atau alternatif untuk centralized. Karena dibuatnya teknologi blockchain ini untuk di sektor industri cryptocurrency untuk memberikan ataupun membangun kepercayaan dari kalangan investor dan juga beberapa masyarakat ataupun manusia. Karena ketika kita masih centralized gitu ya, dimana ada pihak ketiga yang mengontrol mengenai keuangan kita dalam sebuah transaksi, tapi ketika kita bertransaksi menggunakan blockchain tidak ada yang bisa mengontrolnya karena sifatnya adalah terpusat. Dan untuk generasi kedua di sini ada Ethereum ya, salah satu mengambil blockchain selangkah lebih maju dengan mengaktifkan kontrak pintar dan juga aplikasi terdesentralisasi yang membuka banyak kemungkinan baru untuk bisnis. Dimana untuk dari blockchain Ethereum ini sampai dengan saat ini ya, banyak sekali project-project yang dibangun di atas jaringannya Ethereum. Lebih dari 100 bahkan mungkin udah ribuan gitu ya beberapa project yang dibangun di atas jaringannya Ethereum. Tetapi untuk Bitgert Bridge sendiri dia tidak dibangun di atas jaringannya Ethereum, melainkan dia dibangun di atas jaringannya BNB Smart Chain. Dan untuk generasi ketiga di sini ada Bitgert. Wow, kenapa tidak ada BNB Smart Chain gitu ya? Karena di mana untuk Bitgert membawa blockchain ke tingkat selanjutnya dengan pendekatan inovatifnya untuk menciptakan ekosistem Web3 yang terintegrasi penuh dengan skalabilitas dan juga kecepatan. Di mana di sini yang paling banyak sekali dibeberkan gitu ya mengenai project dari koin Bitgert Bridge. Apa yang bisa membedakan untuk koin Bitgert? Yang pertama mengenai terdesentralisasi, yang kedua biaya gasnya yang hampir nol, yang ketiga mengenai keamanan dan juga tingkat atas, dan yang selanjutnya meluncurkan project Anda di Bitgert mudah digunakan, terjangkau, dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah keunikan dan juga evolusi untuk generasi ketiga dari blockchainnya si Bitgert BRC20. Dan dimana sekarang udah banyak sekali beberapa project yang telah dibangun di jaringannya Bitgert BRC20. Apakah mungkin generasi ketiga ini akan didukung oleh koin Bitgert BRC20? Coba buat kalian yang memiliki opini pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin Bitgert Bridge. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun tanggapan pribadi mengenai updatean kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.